bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kembali kehadirat-Mu untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Terima kasih Engkau menyertai dan memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Tuhan yang mengajari, menuntun dan membimbing kami menjalani hari-hari kami, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini. Apapun yang menjadi rencana kami, biar kiranya Tuhan yang campur tangan. Kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan mendahului kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam renungan kami ini Bapa, ke dalam tangan-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas renungan kita hari ini diambil dari kitab Hesekiel 20 ayat 17. Beginilah dikatakan, tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Alai marpamulahi dorohaku midanasida, obahen somago nasida, jaladang sun siap nasida hubahen di halomonan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita dengarkan bahwa kasih itu menutupi banyak kesalahan. Bahkan di Alkitab juga itu jelas dikatakan. Dan kadang-kala kita tidak dapat pungkiri ketika kasih lebih mendominasi dalam kehidupan kita, acap kali kesalahan atau mengampuni mudah untuk kita lakukan. Demikianlah halnya yang juga yang disampaikan oleh firman Allah di pagi hari ini kepada kita. Bagaimana Allah berkali-kali melakukan atau menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Allah sendiri tidak dapat mengesampingkan kasih dari dalam dirinya dan pemilihan Allah kepada bangsa Israel menjadi bangsanya yang Dia ciptakan dari tangannya, jelas menuntun mereka keluar dari tanah Mesir yang membawa mereka ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, di balik semua kasih setia yang mereka rasakan dari Allah, bangsa Israel nyatanya lagi-lagi sulit untuk melakukan atau hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Walaupun mereka jelas merasakan bagaimana karya nyata Allah nyata di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka merasakan kasih Allah, perbuatan Allah yang begitu mereka rasakan setiap harinya tidak cukup untuk membuat mereka menjadi hidup setia di hadapan Allah. Dan tetap saja alasan itu, pembuktian itu tidak cukup bagi mereka untuk tidak lagi berbuat dosa. Demikian halnya firman Tuhan yang dicipta atau yang disampaikan kepada kita di pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nabi Hesekiel di tengah-tengah bangsa Israel kala di dalam pembuangan Babel. Bangsa itu mengalami hukuman atau murka Allah karena Allah membuang mereka ke pembuangan Babel karena bangsa itu tidak setia kepada Allah. Allah mengizinkan bangsa itu tertaban di kota Babel atau teraniaya di kota Babel agar mereka mampu melihat dan menyadari kesalahannya sehingga mereka berbalik dari dosanya dan kembali kepada Allah. Ketika mereka di dalam pembuangan Babel, mereka merasakan bagaimana penderitaan yang sejati dan mereka tidak dapat merasakan apa yang menjadi jerih payah pekerjaan mereka itu sendiri. Mereka tidak merasakan atau menuai dari apa yang mereka kerjakan karena mereka harus
membayar pajak kepada Raja Babel. Mereka menjadi diperbudak, dan juga berdasarkan Nabi Hesekiel, Allah pakai agar bangsa itu dipersiapkan untuk melihat mukjizat Allah di dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya kasih Allah tidak pernah hilang dari dalam diri Allah. Dari jati diri Allah yang begitu melekat ialah kasih Allah. Oleh sebab itu, sekalipun bangsa pilihannya itu berkali-kali berbuat dosa, Allah tetap memberikan atau mengizinkan kasih-Nya lebih besar kepada bangsa pilihannya itu. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa yang tidak setia, bangsa pilihan Allah, lagi-lagi Allah bebaskan dari hukumannya sebagai bentuk kasih Allah kepada bangsanya. Kasih Allah lebih besar di dalam kehidupannya, sehingga melalui Hesekiel Allah tetap menyuarakan pembebasan kepada mereka. Hingga di akhirnya Allah mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem berdasarkan oleh Raja Parsi, yaitu Raja Kores, dan mereka terlepas dari perbudakan itu. Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang paling kita ingat atau yang perlu kita pelajari dalam renungan kita pagi hari ini ialah ini juga menjadi sebuah PR bagi kita. Sering sekali sesungguhnya kita membuat Allah merasa kecewa di dalam hidup kita. Sering sekali kita membuat Allah marah, bahkan murka di dalam kehidupan kita melalui setiap perbuatan kita, melalui setiap tindakan, perkataan, ataupun apa yang menjadi kita pikirkan. Apa yang kita rancangkan justru sering berbalik atau bertentangan dengan kehendak Allah. Kita sering hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita di dalam kehidupan kita. Namun kita perlu mengetahui, sebelum Allah murka, sesungguhnya Allah sudah pasti mengingatkan kita melalui orang-orang sekitar kita. Allah sudah pasti mengingatkan kita melalui bencana yang dibolehkan atau musibah yang diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Walaupun satu hal yang pasti, kasih Allah akan tetap diam di dalam dirinya. Namun walaupun demikian, jika kita terus berbalik melakukan kesalahan yang serupa, terus menerus melakukan dosa, maka Allah juga bisa murka kepada kita. Allah bisa murka atas dosa-dosa kita, sama halnya yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang ke tanah Babel atas murka Allah yang kala itu melihat sikap mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengingat, sekalipun Allah yang Maha Pengasih, Allah yang berkali-kali mengasihi kita, memiliki besar kasih di dalam hidupnya, di dalam dirinya, bukan berarti Allah tidak mau dipermainkan, bukan berarti Allah buta akan setiap apa yang kita buat berulang-ulang kali. Ingat, Allah tidak pernah sekongkol dengan dosa, dan Allah tidak pernah membiarkan dirinya untuk dipermainkan melalui setiap tindakan kita, sekalipun Allah berkali-kali melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Tapi ingatlah bahwa Allah juga bisa murka atas setiap dosa yang kita buat, jika itu kita lakukan berkali-kali. Oleh karena itu, mari kita telaah hati kita. Kita lihat, kita tanya kepada diri kita, apakah kita sering sekali melakukan hal-hal yang membuat Allah murka di dalam kehidupan kita. Jika Allah berkali-kali memberikan kasih-Nya sebagai obat bagi diri kita, sebagai cara Allah untuk kembali menarik kita, untuk menyadarkan kita, tapi marilah kita lihat
dan kenal Allah dengan benar, karena setelah kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan juga akan mengikut kita nantinya setelah kita berakhir dari dunia ini. Ingatlah, Allah adalah Allah yang Maha Pengasih, yang tidak menginginkan kita hidup dalam dosa dan tidak menginginkan kita hidup dalam kefasikan. Tetapi ingatlah, Allah juga tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan berkali-kali. Sekalipun kasih Allah begitu melekat di dalam dirinya, tapi Allah juga memiliki murka. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini juga akan mengikut kita kelak ketika kita sudah berakhir di dunia ini. Karena itu, selagi masih ada di dunia ini, bertobatlah. Karena kasih Allah akan selalu Dia berikan bagi setiap orang yang mau kembali ke jalan Allah yang benar. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.